Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. hari ini perkuliahan kita yang ke-10 ya. Bentar, saya share dulu. Hmm. Nilai UTS sudah saya publish ya, teman-teman. Silakan nanti bisa dicek. Kemudian nilai tugas juga udah saya publish. Cuma masih banyak yang belum mengumpulkan nih, baru ada dari 41 orang yang terdaftar di kelas ini, yang baru mengumpulkan hanya 20 orang. Jadi ada tengah plus satu yang belum mengumpulkan tugas di sesi 6. Jadi teman-teman jangan lupa tugasnya, eh, karena kalau Anda ketinggalan nilai tugas, poin nilai Anda akan berkurang jauh nih. Kalau kita lihat. Dan ya, tugas ada 10% ya. Jadi jangan sampai disia-siakan. Eh, Kalau Anda kehilangan bobot 10%, jadi tugas itu ada dua kan ya. Before mid test sama before UAS nanti. Kalau Anda nggak ngerjain satu, sama aja Anda kehilangan 5% bobot nilai Anda gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sayang banget eh, nilai Anda nanti nggak ngangkat. Apalagi kuis Anda kurang baik nilainya, eh, maka harus dikejar ya tugasnya. Jadi kalau 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 Anda komplit nilainya gitu ya, tugas UTS, tugas dan kuis gitu ya, Anda udah dapat 20%. Sisanya ada project. Project itu berkaitan dengan tugas juga nanti. Dan juga ada nilai tes dan UAS gitu ya. Kemarin kita belajar, kemarin rekaman ya. Ini mana? Yang tahu data integration ya. Ini sesi 9, kita udah kemarin ya, rekaman ini ya. Ada yang sudah eh, coba menginstal VDI di laptopnya masing-masing? Gak diinstal sih, tinggal di copy paste doang, taruh di drive sih ya. Ada yang udah nyoba-nyoba? Belum, Pak. Belum. Oke, saya buka dulu kuis ke-10 ya. Oke, sampai 12, oke, 10 Januari. Dengan menit, mark, oke. Oke, kuisnya udah bisa diakses. Teman-teman nanti tinggal eh, mengerjakan. Kemudian ini 20.
Oke, sambil jalan. Oke, ini materi kita ke 10 ya. Udah, udah. Oke. Ini materi week 10 kita bicara tentang PDI ya, Pentaho Data Integration. Nah, ini dari review deh materi yang kemarin kalian. Nah, ini yang pertemuan minggu lalu, rekamannya ada di apa? Di e-learning ya, udah di posting. Nah, ini bicara tentang Pentaho Data Integration ya. Perusahaan eh, yang bisnis fokusnya pada solution business intelligence ya. Jadi memang eh, trennya sekarang gitu ya teman-teman ya. Eh, Kalau dulu ya zamannya saya mungkin di eranya saya di tahun 2000 2000-an ya 2000-an awal. Eh, Pekerjaan yang paling banyak gajinya adalah mining ya apa pertambangan ya. Orang banyak bercita-cita waktu kuliah gitu ya kerjanya nanti lulusnya mau di pertambangan, mau di migas gitu ya, karena gajinya bisa puluhan juta, bisa ratusan juta gitu ya. Eh, Kalau yang di luar negeri itu bisa ratusan juta. Kalau Anda apa ada kenalan kerja di migas tuh, mungkin dia satu bulan bisa 400 sekian juta lah per bulannya dan itu sistem kerjanya enak dia 42 jadi 4 kerja di site 4 bulan di site gitu ya 4 bulan 4 minggu di site 2 minggunya eh, balik ke rumah gitu ya. Jadi 4 minggu dia kerja, 2 minggu dia liburan. Liburan ke rumahnya atau liburan ke mana-mana gitu ya. Nah, sekarang trennya udah berubah gitu ya. Karena memang eh, minyak itu udah bukan satu-satunya apa bahan yang eh, sumber utama dari bahan bakar gitu ya. Sekarang udah beralih ke menuju ke EBT namanya, energi terbarukan gitu ya. Nah, ini juga pola market juga udah berubah gitu ya. Kalau dulu modelnya orang produksi, misalkan garment lah katakanlah, yang lagi ngetren belakang ini adalah Sritex ya, yang dia eh, nggak mampu bayar karyawan ya, karena kebanyakan barang impor. Kita kebanjiran barang impor di Indonesia, barang impor dari Cina, yang menyebabkan tekstilnya mati gitu ya. Dan nggak bisa bersaing. Jadi memang serba susah gitu. Nah kalau dulu modelnya si Sritex ini gitu ya, sebelum dia
menjual barangnya dia ke pasaran, yang dilakuin apa? Yang dilakuin dia memproduksi dulu dia. Jadi dia memprediksi kira-kira desain terbarunya apa. Akhirnya dia buat desain terbarunya, dia lempar ke pasar. Nanti pasar yang memutuskan eh, barangnya laku atau enggak gitu ya. Pasar yang memutuskan itu barang dibuy atau enggak. Kalau memang nggak dibuy, nggak laku gitu ya, otomatis itu jadi kerugiannya si garment gitu ya. Kerugiannya pabrik garment. Karena memang ternyata desainnya nggak diminati sama customernya. Itu kita bicara model marketing 20 tahun yang lalu. Atau 30 tahun yang lalu. Atau 40 tahun yang lalu. Nah kalau sekarang beda teman-teman. Sekarang itu model marketingnya orang produksi gitu ya, perusahaan garment gitu. Dia beli data dulu tuh. Beli data dari mana? Bisa dari Facebook, bisa dari Instagram, bisa dari Google gitu ya. Bisa dari macam-macam, bisa dari TikTok gitu ya. Nah, datanya itu dibeli sama si pabrik garment atau industri apapun gitu ya. Nanti datanya tuh di cluster, di filtering. Nah, pakai apa? Pakai Tableau, pakai Pentaho gitu ya. Diolah datanya sehingga menyimpulkan satu informasi baru. Jadi dari masyarakat yang lagi ngetren ini eh, di minggu ini adalah model bajunya kayak begini, gitu ya. Model topinya kayak gini, model jam tangannya kayak gini, model mobilnya kayak gini. Nah dari situ pabrik memproduksi sesuai dengan needs-nya customer. Wah berarti baju tren 2025 gitu ya, bajunya nggak ada nggak ada lengannya gitu ya, jadi baju kayak kaos oblong gitu ya. Maka produksi garmennya dia banyak produksi itu aja gitu ya, kaos oblong aja yang nggak ada lengan. Nanti di situ di data itu juga kegambar marketnya gitu. Marketnya dengan baju yang tanpa lengan itu sekitar 1 miliar gitu ya. Maka dia produksilah 1 miliar. Yang terjadi apa? Begitu dilempar ke pasaran, yang terjadi barangnya dibeli. Karena apa? Marketnya udah ada. Dan itu lebih efektif gitu. Dan itu juga bisa menekan cost produksi. Biasanya kalau kalau dulu model marketing yang lama itu dia bicara cost produksi itu bukan cuma belanja barang aja gitu, tapi diperhitungkan juga barang yang nggak bakal laku. Jadi begitu dia bikin budget gitu ya, budget produksi, nentuin harga dasar barang yang akan dia jual, maka diperhitungkan barang yang tidak laku. Misalkan dia punya standar barang yang nggak laku balik ke dia 30-40% gitu ya. Nah itu dihitung sebagai cost gitu teman-teman. Tapi kalau sekarang enggak, karena apa? Karena marketnya udah jelas, target marketnya jelas, kemudian wilayahnya jelas, sampai warna-warnanya jelas. Gitu ya. Maka yang terjadi apa? Cost-nya itu semakin semakin kurang. Karena apa? Karena nggak ada eh, nggak ada potensi barang yang akan balik. Atau kalaupun balik, jumlahnya nggak akan besar. Minim sekali, mungkin 1-2%. Atau di bawah 5%. Atau di bawah 10% lah paling paling besar gitu. Karena mayoritas barang yang akan diproduksi akan dimakan oleh customer. Nah inilah perannya business intelligence. Dan sekarang orang-orang yang kerja di data mining, gitu ya, ngolah data eh, adalah orang-orang yang punya gaji besar gitu ya teman-teman. Eh, kalau orang yang nambang di migas dulu dia harus stay away dari keluarganya 1 bulan gitu ya. Tapi kalau orang-orang ini enggak gitu. Orang-orang ini dia bisa kerja di kantor, dia juga bisa bisa kerja secara remote. Dia bisa kerja di rumahnya gitu ya. Anda seorang business intelligence boleh aja dia nggak punya kantor di Indonesia gitu. Dia direct ke perusahaan satu perusahaan di US atau dia direct digaji oleh Nike gitu. Tapi orangnya ada di Indonesia. Yang dilakuin apa? Diolah data, diolah data. Nah ini memang eh, yang lagi tren gitu ya, pengolahan data. Memang eh, yang akan diajarkan hanya hanya sebatas basic-basicnya aja.
Eh, Nanti pengembangannya tergantung dari keminatan Anda sebagai mahasiswa untuk mengembangkan ilmu yang telah disampaikan gitu ya. Nah, ini sejarahnya ya PDI. Nah, ini komponen-komponennya ya. Ada tiga, ada spoon, ada pen, ada kitchen ya. Spoon itu UI untuk membuat job dan transformation. Ada pen, ini utility yang digunakan untuk mengeksekusi transformation. Ada kitchen, utility yang digunakan untuk mengeksekusi job. Nah, ini dia punya dua produk, ada Enterprise Edition, ada Community Edition. Nah, ini bedanya nanti saya udah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini ada Pentaho BI Server. Jadi semakin besar data yang kita olah, bisa jadi ada jutaan row gitu ya. Boleh jadi kita nggak bisa ngolahnya di PC kita gitu. Kita butuh server. Mungkin diolahnya di cloud gitu ya. Anda tinggal ngakses cloud-nya, Anda tinggal coding gitu ya. Kemudian Anda olah, nanti dari server yang ngolah gitu. Kalau pakai laptop kita, kemungkinan kalau udah jutaan row bisa nyebabin laptop kita hang gitu ya, atau malah rusak atau kebakar gitu. Nah, ini OLAP ya. Nah, ini instalasinya teman-teman. Anda tinggal masuk ke ngambil software di sini, bisa di sourceforget.net gitu ya. Atau eh, saya udah nyiapin link kalau nggak salah. Anda bisa pakai link ini, atau kalau nggak salah nanti saya nyiapin link di Google Drive. Jadi jangan lupa install Java runtime-nya, karena ini kalau Anda nggak install ya, maka nggak bisa running nih. Eh, Anda harus install di JDK dan JRE-nya. Nanti tinggal di copy paste saja sebenarnya sih file-filenya. Kemudian nanti dicek kayak command prompt. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada ya Anda bisa download ya misalnya di Oracle atau di Drive Google. Nah, ini kalau nggak salah Drive Google-nya, ya, coba klik. Oh, di Java-nya doang. Java-nya udah ready. Anda bisa download. Kemudian Anda tinggal install Java environment-nya. Gitu ya. Ini ada tutorialnya. Tinggal next aja. Jangan lupa nanti lokasinya ya, lokasi Anda menginstalnya. Anda usahakan di C-nya, di program file, nanti ada di Java gitu ya. Anda tinggal install. Ini panduannya, sorry. Ini panduannya saya buat detail ya, tahap per tahap, biar Anda bisa ngikutin ya. Ya, nanti Anda tinggal, kalau udah download, kemudian Anda tinggal double klik, Anda install. Nah, ini tahapannya akan seperti ini. Ya. Nanti foldernya disesuaikan, usahakan di C aja, jangan diinstal di D. Kemudian nanti PDI-nya juga taruhnya di drive C juga ya. Kemudian ini tinggal change location. Nah, kemudian baru di setting Java runtime-nya, masuk ke environment variable. Nah, ini tinggal dicek ya pada user variable, jika udah ada nggak perlu diinstal. Tapi kalau memang belum ada, Anda wajib install. Anda pilih new di sini, dilihat Java variable-nya udah ada atau belum. Kalau belum ya Anda lakukan install ini new, kemudian dimasukin ya. Baru Anda running PDI-nya itu, Pentao Data Integration, dari file spoon ya, spoon yang .batch ini. Ini tampilan kayak gini. Saya udah masuk tadi.
Ya aja, nah, ya lupa saya ini. Tahu ini aja. Nanti double klik pun eh lumayan eh makan resource, lumayan berat filenya gitu ya. Nanti kalau dia udah kebuka, tampilannya akan seperti ini. Oke, ini yang week ke-10. Kita masuk ke week ke-11. Nah, ini. Saya menggunakan yang version 9.3 ya. Di tahun 2022 nih update-nya terakhir. Kita lanjut ke materi aja. Loadingnya lumayan lama gitu. Oke. Nah, ini starting tadi Anda tinggal double klik nanti filenya. Cari yang spoon .batch. Biasanya dia ada apa? Size sekitar 6 kiloan, 6 kilobyte. Nah, ini tampilannya seperti ini. UI-nya. Dalamnya ada work, ada learn, ada extend, ada discover. Nah, kalau Anda mau starting di kolom job, di kolom sebelah kiri ini ya, eh, nanti ada tulisan transformation, nanti Anda bisa klik kanan untuk pilih menu transformation. Nanti baru pilih new. Belum buka-buka. Oke, nanti begitu Anda klik new, Anda akan muncul ya lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya eh, untuk mengolah data ya, PDI-nya. Kemudian, nah ini penjelasannya ini ada toolbar nih untuk eh, mengeksekusi apa yang ada di ruang kerja. Ini ruang kerjanya ini ya, kotak ini, kotak merah. Ruang kerjanya sebatas ini. Nanti di sini eh, gambar urutan proses yang akan kita lakukan sesuai dengan keperluan ya. Yang di atas ada menu pull down, yang di sebelah kiri ini ada kumpulan step ya. Jadi ada input, ada output, ada streaming dan lainnya. Nanti bergantung kepada kebutuhan yang akan kita lakukan ya. Nah, step ini bisa mengerjakan tugas tertentu ya pada suatu job. Biasanya nanti kita tinggal drag and drop aja nih. Misalkan inputnya apa gitu ya. Kita kalau klik double klik sini, kita tarik masuk ke ruang kerja. Kemudian apa outputnya yang mau kita keluarin. Misalkan conversion dari apa dari CSV ke XML gitu ya. Nah itu bisa dilakukan nanti inputnya CSV, outputnya XML. Nah ini ada case tadinya. Nah, ini. Oh, oh, sudah ada ya. Kita klik new aja, transformation. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, saya gambar. Nah, ini menu foldernya yang di atas. Ini ada, kalau mau klik new juga bisa, new apa, transformation atau job gitu ya. Kemudian ada eh, edit variable sama kayak Windows yang model. Kalau Anda sering pakai Windows, harusnya nggak begitu kesulitan pakai ini gitu ya. Nah ini running buat eh, apa task yang akan kita kerjakan nanti kan di sini ada jobnya gitu ya. Kita udah gambar flow-nya kayak gimana nanti runnya bisa bisa kita pilih dari tombol action yang di sini atau juga bisa langsung ke F9 gitu ya. Kemudian di sini ada toolsnya, database, repository, ada wizard ya. Kemudian ada ya
Kemudian ini menu-menunya nih. Input nih ada CSV file input, ada data grid, ya, ada email, message, ada gzip CSV input, gitu ya. Nanti tinggal pilih input yang kita gunakan apa, file yang kita gunakan apa, gitu ya. Nah, ini oke, tab CSV. Nah, ini kita coba untuk mengekstrak daftar film di Netflix yang dengan format CSV, kita loading ke format baru yaitu XML. Ini step yang dibutuhkan, ini kita butuh step CSV file input dan juga step .xml output ya. Nanti kita pilih inputnya CSV file input, kita kita klik dan drag gitu ya. Ini ada klik di sini, kemudian ada drag, di sini ada lepaskan gitu ya. Nah, ini yang inputnya kita udah dapat ya, CSV file input, kemudian CSV file input, step keduanya adalah .xml output ya. .xml output, kita cari output ya, kita klik di apa, di tanda panah ini, dia akan ngeluarin menu ya. Tadi yang kita gunakan adalah .xml output. Nah, ini sama juga kita klik dan drag. Nah, ini jadi kemarin tuh. Oke, ini ini sebagai inputnya, ini sebagai outputnya. Kemudian langkah berikutnya apa yang ada di ini file daftar acara. Ini nanti saya share ini deh apa data filenya ya. Pengen tahu. Ini klik. Bentar ya. Nah, ini untuk menghubungkan dari CSV ke XML, di sini ada panah gitu ya. Kita arahkan aja panahnya, nanti dia akan langsung muncul nih menu-menunya untuk menghubungkan. Eh, Anda nggak perlu klik di sini, nanti Anda tinggal pilih klik yang di sini ya. Ini klik on this output connector to start connection of the new host. Jadi Anda kan mau konekin dari CSV ke XML kan, flow-nya inputnya CSV, outputnya XML. Maka di sini kita hubungkan, ini kita klik di sini, dia akan keluar. Nah, begitu masuk kemari gitu ya, Anda tinggal klik aja gitu. Dan ini pilih sebagai main output of step. Nah, saya lagi nyari filenya. Nah, ini dia filenya. Nah, ini filenya isinya ya. CSV ada berapa row? Oh, ada 8.810 row ya. Posisinya ada di oh, kecerdasan bisnis. Oke, jadi di sini kita ini dia. Oke, kemudian langkah berikutnya ini filenya gini.
baru melakukan step converting ya. Ini yang tadi kita lakukan, udah drag and drop. Inputnya kita masukin, kemudian outputnya kita masukin, kemudian kita setting nih file inputnya, setting file input. Ya. Nah, di dalam ini ada tab name-nya ya. Eh, Kemudian ada file name-nya, ada delimiternya, kemudian ada enclosure, ada NIO dan segala macam. Nah, ini ada ikutin aja tahapan yang ada di sini. Nah, ini Anda tab name-nya apa? Tadi kemudian kita cari file name-nya. File name-nya tadi Anda taruh di mana file name-nya. Ini kita copy aja. Ini Anda browse. Oke. Tadi lokasinya di dokumen. Dokumen. Kemudian pilih berdasarkan bisnis. Ya ini eh, location dari file dokumen saya ya. Jadi kalau teman-teman nanti naruh di mana nanti disesuaikan aja. Dipilih filenya, kemudian oke. Nah, delimiternya apa nih? Delimiternya tadi kan di sini koma. Ya. Jadi kalau koma ada pilih koma gitu ya. Laptopnya atau perangkatnya beda-beda. Boleh jadi nanti di laptop Anda atau di perangkat Anda ada yang semikolon ya atau titik koma, eh, titik koma kayak gini gitu. Ya. Kayak gini titik koma. Nanti kalau Anda pakai titik koma berarti di sini pakai titik koma juga gitu ya. Kebetulan di laptop saya pakainya yang koma gitu ya. Nah, ini closure. Nah, ini udah dipilih file inputnya. Nah, kemudian masuk ke field dan data ya nanti. Nah, ini udah masuk. Coba kita masuk get fieldnya. Eh, List of sample 1000 watt ya. Nah, ini list of sampelnya. Ada kepalanya ada show ID, ada type, ada title, ada director, cast, country, data, add, previous year, dan segala macam. Oke. Nah, ini kalau kita preview. Nah, ini ya. Nah, kalau kita preview file CSV yang tadi ya eh, dengan 1000 row, isinya ini ya. Ini tadi yang headnya itu yang show ID, type, title, director, kemudian ada cast, casting ya. Nah, ini masih panjang. Nah, teman-teman kalau ngelihat di sini eh, ini ada nol nol ya. Nah, ini nanti kalau Anda jadi data miner ini harus yang di cleansing parameternya apa dimasukin. Karena kalau nol gini dia baca datanya nanti bermasalah. Oke, ini eh, datanya gitu. Kalau kita udah preview keluar, berarti proses narik dari settingan yang input kita udah berhasil. Oke, ini tarik sebuah hop tadi kita udah lakuin ya. Kita udah konekin antara input dan output. Nah, kemudian setting XML outputnya gitu ya. Nah, ini kita balik lagi kemari, ini kita close, ini kita oke ya. Kemudian ini masuk ya. Ini tampilan kayak gini, XML output.
Nah, ini masukin nama latihan 2024 ya. Kemudian Anda browse filenya, lokasi penyimpanan. Anda mau nyimpan mana, di mana outputnya gitu ya. Mau masukin misalkan D, kemudian tadi di kecerdasan bisnis. Oke, mana kalau tahu. Kita pilih output. Oke, oh kasih nama lupa. Altek, mana nih nggak keluar. Oke, dokumen, kemudian kecerdasan bisnis. Oke, nah ini kita masukin aja, Anda pilih override. Oke. Kemudian ini tadi udah, oke, udah. Nah, ini udah kita set, not create, oke, kontennya ini. Coba kalau get field keluar, udah keluar ya. Headnya udah masuk, tandanya connectionnya nggak ada masalah. Oke, nah ini udah, kita udah sampai tahapan ini ya. Kemudian masuk, kita coba running di workstation-nya. Runningnya caranya, oh ini di save dulu teman-teman. Save as. Latihan 2024. Kemudian pilih action, kita coba run. Nah, kalau apa, running Anda sukses gitu ya, maka indikatornya akan hitam seperti ini. Tapi kalau gagal gitu ya, biasanya nanti akan ada merah. Gagalnya di mana gitu ya, di bagian yang mana, nanti Anda eh, coba memperbaiki gagal tersebut gitu ya. Tadi kalau kita nggak save dulu ya projectnya, jadi jangan lupa nanti setiap Anda mulai project,
itu dikasih nama ya, di save, kasih nama, kemudian baru ada action untuk running. Kalau kalau nggak dikasih nama, biasanya nanti isinya nanti merah semuanya. Ini loggingnya ini, gitu ya. History dari apa eh, kita running workflow yang ini, gitu ya. Workflow CSV to XML. Ini ada section history-nya nih. Ini step matrixnya ada ini ya. Kemudian grafik. Nah ini matrixnya, kemudian dari preview data. Nah ini datanya, data yang dari inputnya tadi ya. Oke, udah di running, ya resultnya kayak gini sama ya. Pastikan nanti resultnya Anda eh, nggak ada merahnya ya, biru sama hitam. Kalau merah nanti bermasalah biasanya. Kemudian kalau kita buka filenya tadi di mana ya? Hmm, hmm, hmm. Tahu tadi output. Oh, bisa saya loading. Turun, biar nggak terlalu berat. Oke. Oh, nggak bisa diklik. Ininya error berarti paste-nya. Kalau ada yang mau tanya silakan teman-teman ya. Ini bisa jadi lemot nih. Bapak berarti nanti pas tugas sebelum UAS pakai pentahu ini Pak bikin proyeknya. Iya, nanti terakhir sebelum UAS kita bikin project menggunakan Pentaho gitu. Baik Pak, terima kasih. Mm. Jadi Anda punya experience untuk menggunakan Tableau dan juga Pentaho. Nah, kalau Pentaho ini nggak terbatas ya apa penggunaannya. Eh, karena kalau yang Tableau itu kan kemarin batasnya cuma 2 minggu. Ada beberapa teman-teman yang bisa dapat trialnya 1 tahun ya. Kalau Pentaho ini kita bisa pakai lifetime. Silakan yang mau bertanya, yang lain. Visi saya terlalu berat nih, sepertinya. Silakan yang mau bertanya. Pak, izin nanya Pak, Ya, itu yang di eh shortpotnya itu harus login dulu atau enggak Pak kalau mau nginstalnya? source code enggak. Kalau yang PDA ini Anda nggak install ya, yang installnya nanti Java Java runtime-nya aja. Kalau PDI-nya ini nanti cukup ditaruh aja foldernya. Kayak saya nih cuma ditaruh di drive D ya, di copy aja. Drive D nanti langsung eh, double klik aja untuk di running. Jadi nggak perlu diinstal gitu. Dan nggak pakai password ya.
Silakan yang mau bertanya lagi. Hmm. Silakan yang mau nanya. Kalau yang di link Pentaho-nya itu Pak, Heeh. itu kan ini saya coba akses nih yang sourceport.net itu. Ini kan yang untuk link downloadnya nih, Coba kalau yang di share pertemuan screen, 9. share screen ya, layar kamu ya. Oh ya. Nah ini Pak. Ya. Nah ini kan saya akses nih yang di pertemuan 9 kemarin linknya, YouTube ya yang di. di materinya. Ini kan nggak keluar eh, link downloadnya ya. Di sini ada pilihan login, harus login dulu atau gimana? Oh, nanti saya kasih file saya aja deh, biar kamu nggak usah eh, apa, daftar ke situ ya. Ah, Kalau dulu sih di situ saya nggak pakai login, dia langsung langsung keluar download. ya Pak. Ah, Ya kayaknya sekarang harus bikin akun dulu nih Pak, bikin harus akun register. kayaknya, Hmm. karena banyak yang download ya. Oke, nanti Atau saya, ya, oke, pakai Google Drive ya Pak. Nanti tinggal kita ambil filenya di zip gitu. oke, oke, oke. Ya, nanti saya bikin file zipnya, nanti Anda tinggal Anda tinggal download aja ya, tinggal copy Oke paste Pak. aja. Paling Ya Pak. yang downloadnya nanti Java Runtime-nya aja Anda download. Java Runtime coba JDK, dibuka. JDK ya. Java Runtime-nya bisa nggak dibuka? Eh, Kalau JDK saya udah install Pak. Oh, udah. Kalau yang tadi yang JDK versi 7 tapi saya install. Oh, oke. Oke, berarti yang ini aja ya, yang PDI-nya aja ya. Iya, yang Oke, oke, boleh, boleh. Nanti saya share di Drive biar teman-teman nanti bisa download ya. oke Pak. Iya. Silakan yang lain, eh, ada yang mau bertanya? Jadi memang rada berat ya, tadi saya sempat eh, nge-lag juga laptopnya. Nah, ini jadinya kayak gini, kalau kita buka open with dan notepad aja. Di dalam kayak gini. Ini yang Tanya, Pak, .xml. Ya, itu data CSV-nya nanti Bapak kasih apa ya? iya, iya, nanti saya kasih CSV-nya, kemudian PDI-nya nanti saya kasih. Saya gabungin di satu drive, nanti Anda tinggal download aja ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Nggak ada? Perihal latihan tahap awal kita merubah CSV ke XML. Ya ada, cukup. Kalau cukup nanti eh, silakan simak rekamannya. Nanti saya publish juga file ya, data yang diperlukan untuk kamu bisa latihan gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum ngumpulin tugas eh, sebelum UTS ya, yang di week ke-6, harap segera dikumpulin. Ada 21 orang yang belum ngumpulin. Eh, 5 poin Anda hilang, jadi jangan disia-siakan 5 poinnya, biar Anda bisa dapat nilai yang maksimal. Nggak ada lagi yang ditanyakan? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, Pak, kan silakan. kemarin saya waktu ngumpulin tugas yang UTS itu kan langkahnya
baru setengahnya Pak, soalnya kan agak kesusahan juga. Nah, kalau Mm-mm. sekarang mau ngumpulin lagi, ulangin lagi, boleh nggak Pak? Boleh nanti begitu submit ulang nanti kabarin saya ya, untuk revisinya. Ya, baik Pak, terima Biar kasih Pak. nanti saya bisa perbaiki nilainya. Iya Pak, baik Pak, makasih. Ya, ada lagi teman-teman? Cukup? Oke, Pak, kalau ini cukup tinggal. tinggal trial ya. Iya. Oke, kalau cukup mungkin saya cukupkan ya. Silakan nanti Anda trial karena nanti kita belajar VDI itu nanti sampai akhir semester. Kita latihan tiap minggu beberapa beberapa function yang kita coba. Nanti di akhir akan ada project perihal PDI ya. Nanti nilai projectnya dari situ. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.